Hai, perkenalkan nama saya Roma Angelina Lebis dengan NIM C0E025021. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan perpajakan tentang timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Yang pertama adalah timbulnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perpajakan, sebab hal tersebut berkaitan dengan pembayaran pajak, menentukan saat dimulai dan saat berakhirnya suatu jangka waktu kadaluarsa, memasuki surat keberatan sebagai penentu jumlah denda hingga sanksi administrasi lainnya, serta berguna untuk menerbitkan SKP kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan, dan lainnya. Saat pengakuan terjadinya hutang pajak, terdapat dua ajaran yang mengatur terkaitnya timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil dan material tersebut berisi terkait bagaimana suatu cara timbul hutang pajak, apakah hutang pajak disebabkan oleh undang-undang perpajakan atau disebabkan oleh tindakan pejabat pajak. Yang pertama adalah ajaran formil. Ajaran formil merupakan utang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berupa jumlah pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan tersebut. Yang kedua adalah ajaran material atau substansi. Ajaran material merupakan hutang pajak yang timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ada tiga sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki hutang pajak. Di antaranya adalah yang pertama adalah perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua adalah keadaan, yaitu memiliki tanah, bangunan, atau benda mewah lainnya. Dan yang ketiga adalah keadaan atau kejadian, seperti mendapatkan hadiah undian. Jadi sampai saat ini para praktisi menggunakan dua ajaran ini untuk menilai munculnya utang pajak pada wajib pajak. Selanjutnya adalah penagihan pajak. Secara umum, penagihan pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung pajak atau wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya beserta biaya penagihannya. Pada proses penagihan pajak tentunya memiliki hubungan dengan penanggung pajak. Terdapat dua penagihan pajak, yaitu penagihan pasif. Pada proses penagihan pasif, otoritas pajak atau fiskus hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP atau surat sejenis lainnya yang menyebabkan pajak terhutang akan menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah penagihan aktif. Dalam penagihan secara aktif ini, otoritas pajak atau fiskus akan mengerahkan jurusita pajak dalam melakukan tindakan selanjutnya guna melakukan penyitaan hingga pelelangan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya. Materi yang terakhir adalah hapusnya hutang pajak. Hutang pajak dapat terhapus dikarenakan sejumlah hal. Adapun berikut merupakan sejumlah penyebab dari hapusnya hutang pajak. Yang pertama adalah pembayaran. Jika utang pajak telah dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan, maka utang pajaknya pun akan otomatis dihapuskan. Dalam hal ini, pembayaran utang pajak, penyetoran harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang di tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh Menteri Keuangan, dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk barang atau selain uang. Dan yang kedua adalah kompensasi atau restitusi. Apabila wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak pada periode atau masa sebelumnya, maka kompensasi atau kelebihan tersebut dapat terjadi. Jumlah dari kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan ke pajak-pajak lainnya yang masih terhutang. Dan yang ketiga adalah daluarsa. Hak dalam melakukan tindakan penagihan pajak akan kadaluarsa setelah melampaui waktu 10 hari yang dihitung semenjak terhutangnya pajak maupun sejak berakhirnya masa pajak, tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah pembebasan dan penghapusan. Pembebasan ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak yang secara real telah dikenakan pajak. Akan tetapi, ia tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan undang-undang pajak untuk dapat diberikan pembebasan. Meskipun demikian, wajib pajak tetap berkewajiban untuk menaati undang-undang pajak
yang memberikan pembebasan sehingga tidak terjadi suatu pelanggaran hukum yang mana dapat berakibat akan dikenakan sanksi sesuai hukum pajak. Dan yang kelima adalah penundaan penagihan. Dalam hal ini, jika telah diterbitkan suatu surat keputusan penundaan penagihan, maka setelah itu menandakan bahwa telah berakhirnya hutang pajak, meskipun hal ini hanya berlaku sementara waktu. Dan yang keenam adalah pengecualian. Pengecualian dalam hal ini dapat terjadi karena peraturan undang-undang yang sejak awal sudah mengecualikan, baik untuk hutang pajak yang berkaitan dengan subjek pajak maupun objek pajak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.